Jadi jangan asal jeplak omongannya, menuduh orang mengatakan yang tidak dikatakan. Itu termasuk kamu fitnah seseorang. Saya tidak pernah ngomong, baru sekali ini saya ngomong. Saya mute semua ini. Kecuali CO. Jadi ingat ya, yang teman-teman Kristen, silakan berdiskusi dengan baik. Hindari hujatan-hujatan. Juga teman-teman yang Muslim, tolong hindari menggunakan kata-kata yang sampai menyinggung teman-teman yang Kristen. Biar diskusi kondusif. Oke, dilanjutkan ya. Sekali lagi aku peringatkan, kalau tidak suka dengan aturan yang saya buat di sini, silakan live. Enak toh? Kalau nggak suka dengan aturan yang saya tetapkan di sini. Satu, tidak boleh menghujat personal. Keduanya, jangan menghujat sesembahan masing-masing. Dan yang ketiganya, kita nggak usah berbicara politik. 3 poin itu aja kamu pegang. Oke, dilanjut yang lain. Terima kasih Pak Jun. Jadi kepada teman-teman Kristen atau teman-teman bahwa kita di sini berdiskusi untuk memberikan ilmu kepada kita semua dan para netizen yang ada di luar. Jadi mari kita berdiskusi dengan santun dan sopan. Jangan kita saling menghujat dengan kata-kata yang kasar. Ya. Dan saya mohon maaf, saya selaku co-host, tadi saya nggak bisa apa-apa karena saya belum co-host. Jadi kalau ada nanti diskusi yang mengarah menyerang personil ataupun kasar, ya mohon maaf. Saya mesti ambil tindakan tegas, bukan berarti saya membenci, tetapi demi menghindari hal-hal yang kita tidak harapkan bersama. Jadi silakan barangkali ada sesuatu yang mau diangkat atau mau didiskusikan. Silakan teman-teman. Izin sebentar moderator. Oke, silakan Pak Sasungkul. Ya, kalau kita semua kan mencintai Bang Zuma ya. Kalau saran dari saya, dengan with all the respect nih Bang Zuma, untuk kelas-kelas coro gitu, beri aja ke pendeta Abednego itu. Dia spesialisnya buat penghujat. Dididik, diajarkan supaya jangan menghujat. Karena justru itulah orang-orang Kristen di luar sana nanti akan melihat bahwa oh ini tuh ternyata debater Muslim, penuh ilmu, penuh adab dan kesantunan, sementara mereka hanya hujatan dan caci maki. Jadi dengan segala hormat Bang Zuma, biar lepaskan saja kepada pendeta Abednego itu. Dia pandai banget itu menari raso dan menjinakkan hewan-hewan liar. Thank you moderator, standby. Oke, makasih Pak Ustaz atas dan masukan dan sarannya. Barangkali Pak Chandra, barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan? Enggak Bang, dengar dulu Bang. Terima kasih Pak Chandra ya. Oke. Pak Satria Anjil, boleh saya kasih usulan satu. Ya, tadi kan saya masih ada hutang ke Pak Unggul. Bertanya dengan nama tadi ya. Oke, silakan Pak Satria Anjil. Oke, jadi saya mau tunjukkan tadi katanya bahwa nama Ishak itu tidak ada. Saya udah tunjukkan ke dalam bahasa Ibrani. Tapi tadi dikatakan katanya itu terjemahan dari LAI. Jadi Ibrani menerjemahkan lagi dari LAI. Ya, silahkanlah pemahamannya seperti itu ya. Tetapi kalau saya tunjukkan langsung daripada kitab Yahudi, ya, ini Sefaria. Ini adalah resmi dari Yahudi. Di sini sudah jelas ada tulisan tentang Ishak di sini namanya. Saya akan tunjukkan di sini ada kata Ishak dan di dalam Ibraninya ada kata Ishak. Jadi saya kira itu bukan pepesan kosong bahwa di Genesis 22 ayat 2 itu kata Ishak itu memang tercantum di dalam aslinya. Nah ini saya tunjukkan yang kepunyaan Yahudi. Ya. Saya kira itu aja yang saya mau tunjukkan. Terima kasih. Oke Pak Gus, terima kasih banyak. Tadi Pak Ustaz Unggul Pindarum aja udah keluar ini. Nah jelas berarti apa yang disampaikan Pak Gus itu bisa ditunjukkan by data ya. Itulah yang kita harapkan. Jangan kita berdasarkan asumsi ataupun penafsiran kita tanpa by data. Kan enak kalau seperti itu. Biar netizen di luar sana itu paham gitu. Mana yang harus diikuti. Kalau seperti kata-katanya Bang Sul, jangan sampai orang-orang Kristen tambah kuat imannya ataupun bisa memurtadkan orang Muslim. Begitu pula sebaliknya. Mau nambahin?
Oke, silakan Mbak Aida, silakan. Ya, di sini jelas ya peralihan kenabian dari Israel kepada keturunan Ismail itu ada di kitab sendiri, di Bible sendiri, di Matius 21:43. Di sini karena Yahudi itu sering melanggar perintah Allah, dan nabi-nabi bahkan ada yang dibunuh baik secara fisik maupun secara kiasan ya. Ajaran Yesus kan dibunuh juga itu ya, artinya kan juga membunuh ya ajarannya dengan menuhankan dia. Nah makanya dicabut kenabiannya itu dan diserahkan ke keturunan Ismail. Di situ jelas di Matius 21:43. Jadi itu dasarnya. Kemudian juga nubuat tentang Nabi Muhammad itu ada kok, roh kebenaran. Mengapa disebut roh kebenaran? Karena Nabi Muhammad itu Al-Amin gelarnya. Itu bahkan diakui oleh musuh-musuh beliau, kafir Quraisy, bahkan bangsa Yahudi pun mengakui bahwa Nabi Muhammad itu Al-Amin, kebenaran, sumber kebenaran, jujur, amanah gitu ya. Itu jelas yang dimaksud di Yohanes berapa itu saya lupa. Itu adalah Nabi Muhammad, yaitu seseorang yang didoakan atau dipintakan oleh Yesus kepada Bapaknya untuk datang dan melanjutkan ajaran dari Nabi Isa itu. Karena dia merasa gagal karena dia malah dipertuhan ya. Sedangkan Nabi Muhammad itu sukses meskipun mukjizat Nabi Muhammad itu lengkap bahkan melebihi mukjizat Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad tidak dipertuhan ya. Itu kan sukses berarti ya. Jadi itu Bang, aku nanggapin bang. Terima kasih. Ya sebentar melalui moderator ya, sebentar ya. Terima kasih Bu Aida. Siapa Saya mau mempertegas Chandra Ginting yang ini Bang. disampaikan Bu Aida. Aku dulu Bang Ginting, boleh nggak? Ya, siap. Mulai dulu. Oke, silakan Pak. Menarik ya tadi yang disampaikan Bu Aida di dalam Matius 21 ayat 43. Kalau kita cermati dari segi original teksnya, screen saya kelihatan kan ya? Belum. Oh, belum ya? Iya, baru kelihatan. Oh, udah kelihatan ya. Nah, di sini diksi yang digunakan di dalam Matius 21 ayat 43. Nah, sebelumnya saya bacakan teks Indonesianya. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, kata bangsa, diksi yang digunakan di dalam teks aslinya itu adalah ini loh. Ntar ini aku pinggirin dulu. Etne. Apa arti etne? Kita cek strong number-nya biar data yang mengungkapkan ya. Nah, etne itu pengertian menurut Kamus Lo ini, raise a nation PL, the nation as distinct from Israel. Ini ya, raise a nation, the nation as distinct from Israel. Jadi bangsa atau ras atau kewarganegaraan yang di luar daripada Israel. Jadi menurut Tuhan dan Juru Selamat Lo ini, bahwa Israel ini udah dikunci. Kenapa? Ya karena tadi nubuatan Kejadian 49 tadi ya, lalu kerajaan itu akan diberikan kepada etne, yang dimana etne itu di luar daripada bangsa Israel. Karena apa? Kata etne sendiri ini artinya yang di luar daripada Israel. Ini data yang menjawab dan aku sekedar mengeksposisi biar sahabat-sahabat Kristen sadar. Lanjut. Oke, Pak Pendeta Abednego. Cuma yang menjadi pertanyaan ini, kenapa fotonya perempuan yang bicara laki-laki? Ini yang jadi pertanyaan ini. Itu aku kan bisa seperti Boboiboy kuasa 3. Bung Londo. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Pak Chandra Ginting silakan. Ya, makasih Bang. Aku mau nanya sama Mbak Ida sama Laya Benego. Kalau dibilang tadi bagus tuh ya, dia bilang bukan Israel. Terus bukan Israel, kenapa tadi Mbak Ida langsung merujuknya ke satu ini gitu loh? Apa dasarnya? Itu kan asumsi juga. Pengen tahu aja sih. Oke. Mbak Aida, mau Mbak Aida ini? Ya maaf, aku lagi sholat. Apa tadi? Iya, karena di situ kata-katanya kan sudah jelas ya. Dicabut kenabiannya itu. Dari yang selama ini siapa? Israel kan? Nah, masuk arah pertanyaannya Pak Chandra ini, Pak Ibu Aida, kenapa langsung merujuk ke satu nama gitu? Sebentar. Ini Yusuf
tolong dimatikan dulu, dibagi-bagi ya. Live-nya nggak diputus-putus ini si penegak Islam ini. Kasihan teman muslim yang lain yang channelnya masih kecil-kecil. Untuk yang di penegak Islam, untuk membagi supaya teman netizen bisa terbagi dengan rata, silakan bergeser dulu ke Zulfikar Official, Salam Akal Sehat, maupun ke Sonya Donova dan channel-channel muslim yang terafiliasi di sini. Jadi jangan numpuk di sana. Silakan untuk teman-teman yang ada di live komennya penegak Islam, silakan bergeser ke channel-channel yang lain. Biar terbagi, teman-teman lainnya bisa terbagi, biar merata, sama-sama maju. Itu aja pesan saya untuk teman-teman yang ada di penegak Islam. Habis ini penegak Islam akan saya taruh di waiting room. Setelah kira-kira 15 menit akan saya live-kan lagi. Untuk Yusuf, tolong dimatikan dulu. Sekitar 15 menit kamu live-kan lagi. Jadi jangan, kita atur lah. Atur sedemikian rupa agar terbagi-bagi. Numpuk di sana semua ini netizennya. Yusuf, silakan ditutup dulu. Habis itu kamu live-kan lagi. Oke, dilanjut. Saya pantau ini di penegak Islam. Terima kasih Banjir. Jadi inti pertanyaannya Ibu Aida, kenapa langsung merujuk ke satu nama gitu? Maksudnya pertanyaannya, bukan begitu Mbak Ginting ya? Iya. Keturunan keturunan dari Ismail itu ada kan keturunan Nabi Ibrahim juga itu adalah Nabi Muhammad ya. Jadi jelas yang di situ yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad. Apalagi ada nubuatnya di situ tentang roh kebenaran itu. Roh kebenaran itu ciri-cirinya jelas merujuk pada Nabi Muhammad ya, yang bergelar Al-Amin. Itu saja sih, nggak ada yang lain gitu. Asumsi berarti ya. Kalau Moderator izin dong. Kalau Abednego gimana? Sebentar boleh TikTok 5 menit nggak sama Bro Ginting? Oke, lanjut. Saya cuma minta. Ya nggak apa-apa. Pak Chandra dulu, silakan Pak Chandra dulu ditanggapi. Sebentar mau ditambahkan oleh Pak Pendeta Ginting. Silakan Pak Chandra. Ya oke, makasih Mbak Ida ya. Cuman aku nganggapnya masih asumsi itu ya. Tapi nggak apa-apa. Aku terima jawabannya Mbak Ida ya. Aku ke Abednego aja mungkin. Itu dalilnya jelas loh. Ya nggak apa-apa Mbak Ida. Tak terima. Izin ya moderator. Iya, silakan. Oke lah. Abednego. Nah, aku ingin fokus ke Matius 21 ayat 43 aja ya, nggak lari-lari ke ayat lain ya. Nah, jadi saya akan buka screen-nya. Mana ya caranya? Mohon konfirmasi ya kalau udah muncul screen hamba. Udah kan ya? Sudah. Gimana ya? Oke, udah. Nah, Bre Ginting, coba baca teks Indonesianya Matius 21 ayat 43. Ini aku nyajiin teks aslinya ya. Nah, biar Bro tahu diksi yang digunakan itu apa. Gimana ya cara baca ya? Oke. Baca ya, yang dari Alkitab ya. Ayat 43. Ini kan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur ya. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Oke, menurut Lai siapa bangsanya? Aku nggak paham, Le. Oke, nah karena nggak paham biar pendeta terangin ya. Nah, di sini diksi yang digunakan itu adalah etne. Ya, di sini autes karpaustos poionti etne. Lihat kan screenku ya. Halo? Ya, Le. Oke, nah jadi yang dimana buah kerajaan itu akan diambil oleh bangsa lain, itu diksi yang digunakan di dalam original teksnya adalah etne. Kalau kita klik strong numbernya 148, nah ini ya etne. Aku kok gaptek ya? Sorry. Nah ini ya, gimana ya cara ngilangin ininya? Oke. Nah, ini baca, brother. Ya, distinct artinya apa kalau boleh tahu? Distinct itu di lain, di luar, berbeda. Oke. Iya. Itu dia ngobrol sama orang Farisi, gitu ya? Konteksnya ya? Oke. Iya. Di mana Yesus mengatakan bahwa kerajaan
Allah itu akan diberikan kepada suatu bangsa atau etne, di mana etne menurut kamus lo ini ya, brother, bukan aku yang mengarang, ya, adalah bangsa atau race atau ras atau nation PL, the nation as distinct from Israel, di luar daripada Israel. Jadi kalau kita literalkan, kita artikan etninya secara terminologi dari Bible Hub, bahwa sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang dimana bangsa itu di luar daripada Israel. Artinya Israel ini sudah dikunci, tidak akan mengambil buah kerajaan itu, dan Israel tidak akan menghasilkan buah kerajaan baru. Nah, sekarang pertanyaan lanjutan, apakah bro percaya data yang aku sampaikan dari Bible Hub ini? Ya, untuk saat ini aku nggak apa-apa, aku ngikut aja. Oke, nah menurut brother, bangsa yang di luar daripada bangsa Israel yang mengambil kerajaan baru ini siapa? Siapa menurut lo? Menurut lo siapa? Ya, aku to the point, di mana Hasyim ini pernah berkata kepada Ismail, dari benihmu Ismail akan kujadikan bangsa yang besar. Di mana dicatat tuh, Kak? Di kitab Kejadian, sebentar aku cari ayatnya. Coba dibuka. Kejadian 17 ya. Aku bacakan aja lah, berapa? Oke, Kejadian 17 ayat 20. Ini aja, kita beda data. Adalah menantu almarhum Khalid Ghazali, percaya Khalid Ghazali. Nah, tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, ku buat beranak cucu dan sangat banyak, ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Nubuat ini bukan hanya sampai sini, di Yesaya atau Yesaya 42 itu juga diterangkan bahwa Kedar, salah satu daripada Bani Israel itu menguasai tanah di Yastrib, Madinah sana. Ini kita udah sepakat sepaham senada bahwa Israel ini sudah dikunci dan dia tidak akan mengambil buah kerajaan dan tidak akan menghasilkan kerajaan baru. Yang ngomong di Bilhab, bukan pendeta Abednego. Halo, gimana Lai? Membuatnya menjadi bangsa besar, berarti dia menyerahkan kerajaan Allah ke dia kan? Gitu nggak kira-kira logikanya? Ya terus siapa? Kalau bukan Ismail siapa? Adalah. Paham. Aku nggak mau nebak-nebak masalahnya. Loh, ya biar Alkitab yang menjawab ya. Nah, ini mengindikasikan, saya kira secara eksplisit bangsa yang besar bisa dikorelasikan, yaitu bangsa yang akan menerima buah kerajaan baru dan akan menghasilkan buahnya. Itu asumsi. Bukan asumsi. Iyalah, asumsi lah. Aku cuma mengeksposisi dan mencoba mengeksegesis. Gak apa-apa, itu asumsinya lah nggak apa-apa. Karena memang asumsi bro. Nggak dibilang diberikan kerajaan Allah kepada dia. Gitu. Oke, Yesaya 42 ya. Coba. Beda arti, masalah bahasanya beda itu. Pakai Alkitabnya aja biar enak. Yesaya berapa, Le? Yesaya pasal 42. Oke. Gak apa-apa ya, Le. Aku sambil belajar juga ya, Le. Oh, ya harus belajar, pendeta kok. Oh ya? Iya. Nah, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya, dua. Di mana kerajaan Allah di situ? Ya, sabar, belum finish kita. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Ulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghabarkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atas sia-sia. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk
engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa. Nah, poin yang keenam, kami percaya Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan hanya Bani Israel doang. Ya, ya. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dari gelap dari rumah penjara. Nah, ini merupakan bahasa metafora atau alegori yang dimana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umat jahiliyah ini di gadang-gadangan sebagai orang yang buta karena dia gelap. Nabi datang membawa yang dulunya gelap itu menuju ke peradaban yang terang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam iman kami. Ayat 8, aku ini Tuhan, itu namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Ingat, zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Ka'bah itu banyak patung, ratusan patung. Allah atau Tuhan atau Yehova tidak mau memberikan kemasyhurannya kepada patung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menghancurkan seluruh patung yang ada di Ka'bah. Karena Allah konsisten ya. Lalu ayat 9, nubuat-nubuat dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan, sebelum hal-hal itu muncul aku mengabarkannya kepadamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nah, ingat, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi, baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Nah, nyanyian-nyanyian baru yang dimaksud ini adalah azan yang dimana dari ujung bumi, timur, barat, utara, dan selatan tidak pernah berhenti sampai sekarang. Dan itu digenapi oleh Al-Islam, dinul Islam, agama yang paripurna. Nah, yang menarik ayat 11-nya ini. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Jedor. Ini poin yang paling menohok ini adalah Kedar. Di mana Kedar adalah anak daripada Nabi Ismail yang menempati kota Madinah. Baiklah bersorak-sorak penduduk Bukit Batu itu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung. Oke? Udah, Le? Iya. Gini lah ya. Jelas, sebentar. Belum jelas, sebentar. Aku baca lagi ya kalimat yang Matius tadi ya. Ya. Pendeta cuma mengabarkan saja. Gak apa-apa ya. Yang 43 ya. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa. Lain tadi jelasin sana sini mana kerajaan Allah diserahkan. Aku nggak lihat. Ini nubuatan yang mengindikasikan. Yang mana kerajaan Allahnya? Loh, kerajaan Allah maksudnya. Ya saya Kejadian 49 ayat 10 yang dimaksud tongkat itu. Mana kerajaan Allah? Asumsi. Oke, aku buka. Mana kerajaan Allah ya? Sabar. Memang di situ tidak memang di situ tidak tersebut kerajaan Allah. Sabar Pak. Tetapi di dalam itu tersirat makna bahwa di situ dia turun ke kerajaan Allah. Asumsi. Bukan asumsi lah. Gini Pak, satu-satu melalui moderator Pak. Teman-teman melalui moderator biar kita diskusinya enak gitu. Ya, aku terima keterangan lain nggak apa-apa, itu asumsinya lagi. Bukan asumsi, aku cuma mengeksposisi ayat di blog. Iya, di mana kerajaan Allah di situ? Yesaya 49 ayat 10. Sebuah tongkat itu menandakan kepemimpinan, menandakan istilahnya itu sebuah politik yang akan menghimpun bangsa yang besar. Yesaya 49 Kejadian 49 ayat 10. Aku buka ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Artinya tongkat kerajaan ini tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak. Artinya kalau Yehuda terus ini nggak akan beranjak kecuali dia yang datang berhak. Ini bisa kita korelasikan di Kejadian 17 tadi, di mana Ismail dijadikan bangsa yang besar, atasnya maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Lagi-lagi bangsa-bangsa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yesaya 49 juga mengatakan 42 maksud saya juga mengatakan bangsa-bangsa menjadi terang bangsa-bangsa. Mana kerajaan Allah disebutkan di situ, Iya, sabar. Coba. Ya, biar aku terangin dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, jangan siap. Nah, di sini diksi yang digunakan juga etnik yang berarti
suatu bangsa yang di luar daripada Israel. Ayat-ayat di Biblos telah menunjukkan, telah mengidentifikasi siapa etnik yang dimaksud itu. Tidak lain dan tidak bukan adalah anak sulung Abraham, anak pertama Abraham, yakni Ismail, yang daripada benihnya akan dijadikan bangsa yang besar. Lalu Kejadian 49 ayat 10, di mana tongkat dari Yehuda itu tidak akan beranjak sampai dia yang datang, tidak lain dan tidak bukan adalah keturunan daripada Bani Ismail. Di Al-Quran dinarasikan Nabi Ibrahim dan Nabi alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas solihin, lalu dari keturunanku atau jadikanlah anak yang soleh, di mana pilihlah langsung Nabi dari ini loh, dari ini anakku yang pertama ini loh, Ismail. Dan data-data membuktikan, fakta-fakta membuktikan Nabi Muhammad adalah sang khataman nabiyina yang meneruskan agama tauhid dan melegitimasi Islam sebagai agama yang paripurna. Bahkan Michael Ehart di dalam bukunya 100 orang yang paling berpengaruh di dunia ini, dia seorang Kristen mencatat menaruh nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di nomor 1, sedangkan Tuhan Lay di nomor 3, lalu Isaac Newton di nomor 2. Bukan hanya itu, Karen Armstrong, seorang Katolik, seorang sejarawan terkemuka di abad ini, juga mengakui dan dia menulis buku Muhammad the Prophet. Seolah itu membuktikan kebenaran Nabi Muhammad sang khataman nabiyina yang telah dibuatkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Oke, mungkin itu khotbah singkat dari saya. Aku terima asumsinya lah, nggak apa-apa. Loh, bukan asumsi itu. Bentar dulu dong. Bentar dulu lah. Tadi lah ngomong nggak aku potong, ya. Nggak apa-apa, ya. Aku terima asumsinya lah. Cuman dari semua tadi yang Lai tunjukin, aku nggak lihat di situ kerajaan Allah diberikan, gitu loh. Ke bangsanya yang Lai tadi sebutkan, itu aja sih. Nggak apa-apa, ya. Nah, itu yang kamu yang asumsi malah. Sekarang satu. Kalau bisa melalui moderator biar enak gitu. Jangan tumpuk-tumpukan gitu. Nggak apa-apa, kalaupun harus ada harus tertulis dalil seperti itu, nanti di lain topik kita tuntut juga harus ada dalil yang betul. Ya bang. Siap bang. Pak Heri Daya, makasih bang. Dalilnya Yesus itu Tuhan, ayo lo. Siap bang. Kan di mana negara-negara ya, di sebuah negara bangsa-bangsa lain yang membuahkan kerajaan, membuahkan kerajaan, dan di situ ada nabi, itu negara mana ya, bangsa mana selain daripada bangsa Arab itu sendiri. Dan yang dikatakan kerajaan Allah itu adalah di mana semua umat Islam itu berkiblat ya ke arah Bait Allah yang kudus, yakni Ka'bah. Nah, disitulah yang dimaksud kerajaan Allah itu tadi. Oke? Terima kasih bang. Dan itu di Yohanes 4. Ada lagi negara yang menghasilkan nabi, yaitu Batak. Nabi bertamburan. Caranya kok ganti gini Bang Heri. Jadi udah jelas ya. Ya, makasih penjelasannya bang. Iya bang. Jelas lah. Berarti kita closing ya. Kita closing untuk topik ini, bahwa Bang Chandra udah terima. Masalah keyakinan itu kembali kepada masing-masing pribadi. Kita pakai dalil jelas. Oke, kita coba apalagi yang perlu, barangkali ada materi lagi mungkin yang mungkin saya izin semenit. Nah, mungkin kita nunggu deh waktunya Bang Giting, di mana dia semoga terlahir baru menjadi pribadi baru dalam iman dan Islam. Amin. Semangat lah ya menyebut hidayah, karena semakin terbuka. Haleluya. Bang Nas, mohon izin Bang Nas. Benar, Marasi silakan. Aku mau tanya ke Bang Abednego tentang ulangan 332 yang Paran itu Bang Abednego. Oh iya. Jadi ulangan 332. Ya pendeta, oke siap. Iya. Paran 332 yang menjadi domisilinya Ismail di Arabia yang disebut di Galatia 4:25 itu. Dielaborasi sekalian. Itu juga ada korelasinya sama kitab Habakuk 3 ya, di mana Tuhan juga datang ke Gunung Paran ya. Itu jadi nubuatan atau serpian nubuatan yang dimana itu semua digenapi oleh sang khataman nabiyina atau sang parakletos Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Terima kasih Bang. Oke, sama-sama.